Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga senantiasa kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Aris Kusumo Diantoro, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai bagian dari pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 pada unsur kinerja bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah manajemen operasi dengan kode MNJ 2103 dengan bobot 3 SKS yang diberikan pada semester gasal. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola proses bisnis dan operasi dalam dunia bisnis secara efisien dan efektif. Topik utama meliputi strategi operasi, desain produk dan jasa, quality control dan manajemen mutu, peramalan, supply chain management, just in time, dan inventory management. Mata kuliah ini dirancang berdasarkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disebut sebagai CPMK. CPMK 1, mahasiswa diharapkan memahami prinsip dan konsep dasar manajemen operasi. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah operasional dan mengembangkan solusinya. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengukuran kinerja dan pengendalian kualitas. Serta pada CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan strategi supply chain secara menyeluruh. Keempat CPMK tersebut dijabarkan ke dalam 14 sub CPMK yang mencerminkan kompetensi pada setiap pertemuan. Contohnya, sub CPMK yang menjelaskan terkait dengan strategi operasi, sub CPMK yang menjelaskan terkait dengan bagaimana desain produk, dan sub CPMK yang menjelaskan terkait dengan supply chain management. Setiap sub CPMK diselaraskan dengan penilaian berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi di kelas, serta mahasiswa akan mempresentasikan proyek akhirnya. Saya menerapkan metode blended learning, yakni 80% tatap muka, 20% daring, berbasis LMS seperti Google Classroom dan SIAKAD Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Metode pembelajaran mencakup small group discussion, project based learning, studi kasus lokal maupun nasional, serta kuliah tamu dan praktisi industri. Saya merancang evaluasi berbasis penugasan, diskusi aktif, simulasi pengambilan keputusan, dan mahasiswa juga diajak untuk menganalisis permasalahan operasional pada bisnis nyata. Saya mengintegrasikan pendekatan simulasi desain produk dengan analisis nilai, penilaian berbasis proyek kolaboratif, serta studi kasus nyata pada UMKM, baik secara umum khususnya UMKM yang ada di Jogja. Misalnya UMKM batik, UMKM handicraft, UMKM furniture, dan UMKM jamur.
Evaluasi menunjukkan capaian mahasiswa meningkat secara signifikan. Rata-rata nilai akhir kelas di atas 75 dan mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir secara kritis dan aplikatif. Sebagai bentuk komitmen, saya mengikuti pelatihan OBE, media pembelajaran interaktif, dan tergabung dalam komunitas dosen manajemen dan praktisi untuk saling berbagi praktek terbaik dalam proses pengajaran serta selalu mengupdate RPS dan materi pembelajaran agar relevan dengan industri dan permasalahan yang ada saat ini. Demikian pernyataan deskripsi diri bidang pengajaran saya. Berikut ini saya tampilkan cuplikan simulasi pembelajaran daring pada materi desain produk dan jasa sebagai bagian dari implementasi blended learning 20%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat selalu. Bagaimana kabarnya Pagi, hari Pak. ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mantap. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan desain produk dan jasa. Nah, ini mata kuliah manajemen operasi pertemuan keempat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep manajemen operasi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas terkait dengan desain produk dan jasa. Nah, mengenai desain produk dan jasa, pertanyaan saya kepada teman-teman sebelum kita membahas lebih mendalam, kenapa desain produk dan jasa itu penting? Ayo, ada yang mau berargumen, silahkan. Mungkin Mikot mau menyampaikan argumentasinya kenapa desain produk dan jasa itu menjadi penting. Dari pandangan saya, kenapa desain produk itu penting, itu menjadi ciri khas dari suatu produk itu sendiri, kemudian juga menjadi konsistensi kualitas dari suatu perusahaan, dan juga menjadi brand tersendiri untuk perusahaan kepada kompetitor yang lain. Oke, terus mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan argumentasinya kenapa desain produk dan jasa itu penting. Jadi mungkin mau menyampaikan argumentasinya. Ayo, kenapa desain produk dan jasa itu menjadi penting? Mungkin ini ya, Pak, kalau boleh berpendapat dari pandangan saya, yang pertama itu bisa mempermudahkan konsumen untuk mengenali produk itu loh, Pak. Kemudian juga menjadi uh, brand value bagi perusahaan. Kayak Coca-Cola kan itu desainnya rata-rata merah dan lain-lain gitu, Pak. Hmm. Konsisten. Oke, artinya desain produk dan jasa itu akan menjadi ciri khas ya, ciri khas dari produk tersebut, menjadi ciri khas dari brand. Nah, oke teman-teman, Eh, ketika kita membahas terkait dengan desain produk dan jasa, maka tujuan dari pembelajaran itu diharapkan yang pertama teman-teman mahasiswa nanti dapat menjelaskan terkait dengan produk life cycle. Terus kemudian mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai produk development system. Nah, selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana produk dan jasa itu didefinisikan. Nah, ini adalah tujuan kita belajar terkait dengan desain produk dan jasa. Pendahuluannya, pada bab ini kita akan membahas mengenai peran strategis dari desain produk dan jasa dalam manajemen operasi. Nah, yang kemudian keputusan dalam desain produk dan jasa
itu tidak hanya mempengaruhi daya saing, namun ini juga berkaitan dengan efisiensi, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan kualitas, dan tak yang jauh lebih penting yaitu berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Terus kemudian desain yang efektif merupakan landasan dari apa? Dari diferensiasi dan keunggulan operasional. Diferensiasi inilah yang akan membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Oleh karena itu, strategi produk sangat penting untuk apa? Untuk meraih keunggulan kompetitif. Jadi, desain produk itu menjadi faktor yang krusial, faktor yang kritis dalam bisnis yang sangat kompetitif, apalagi di era sekarang. Persaingan bisnis yang sangat kompetitif, terus kemudian eh, perkembangan dan kondisi ekonomi yang mungkin eh, tidak stabil atau tidak dapat diprediksi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena apa? Karena ada persaingan yang kompetitif, ada banyak hal yang mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini. Kemudian eh, kenapa produk itu harus unggul? Produk unggul itu kan ya itu menjadi suatu kunci keberhasilan jangka panjang dari suatu perusahaan itu sendiri. Selain tadi telah dijelaskan bahwa produk unggul itu memang menjadi ciri khas dari suatu perusahaan itu sendiri, Pak. Oke, baik. Jadi produk unggul itu adalah kunci utama kesuksesan bisnis, gitu ya. Nah, keberhasilan jangka panjang perusahaan itu ditentukan oleh kualitas, kualitas dan daya saing dari produk yang diproduksi gitu. Nah, teman-teman harus dapat memahami ya bahwa kualitas produk itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Misalnya teman-teman beli produk, kalau produknya tidak berkualitas kan teman-teman pasti akan mengeluh karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan kualitasnya. Misalnya seperti itu. Nah, beberapa perusahaan itu menerapkan strategi untuk mencapai keunggulan tersebut dengan fokus pada satu produk. Dia tidak memproduksi beberapa produk, tapi hanya satu produk. Nah, kenapa? Karena strategi itu melihat value yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan memilih untuk mengembangkan dan menyempurnakan hanya produk-produk yang memang itu memiliki potensi pasar, memiliki value yang tinggi. Saya kasih contoh. Contohnya itu adalah perusahaan TSMC. TSMC itu Taiwan Semiconductor Company. Nah, perusahaan ini secara strategis hanya fokus pada satu jenis produk utama, yaitu semikonduktor. Lebih spesifiknya lagi, yaitu chip untuk aplikasi performa yang lebih tinggi. Nah, dia tidak memproduksi barang-barang elektronik lainnya. Sehingga apa? Sehingga perusahaan ini tidak memiliki persaingan yang ketat dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena dia hanya fokus pada satu produk yang itu menjadi keunggulan dari perusahaannya. Nah, ini salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam hal untuk mencapai keunggulan produk. Terus yang kemudian, teman-teman, perlu diperhatikan. Jadi sebelum memproduksi produk dan jasa, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan produk itu atau jasa. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting juga. Dan ini tujuannya eh, untuk bertanggung jawab dan untuk memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang ditawarkan itu dapat diproduksi secara efisien. Kemudian produk tersebut dapat dikirim atau disampaikan tepat waktu. Kemudian alasan dan tujuan berikutnya adalah
untuk memenuhi standar kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk mencapai setiap produk atau jasa itu harus didefinisikan secara sistematis dan terdokumentasi. Yang pertama, mereka dapat menggunakan alat yang namanya Bill of Materials. Fungsinya, tools ini untuk apa? Untuk mendaftar semua komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi produk, yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Itu harus didaftar terlebih dahulu. Terus kemudian mereka dapat menggunakan tools namanya routing sheet. Nah, ini berfungsi untuk menggambarkan urutan proses atau langkah-langkah produksi, termasuk apa? Mesin yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau produk dan waktu kerjanya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah engineering drawing. Nah, tools ini berfungsi untuk menggambar secara teknik atau detail visual secara spesifik dari produk yang akan diproduksi, mengenai ukurannya, mengenai bentuknya, mengenai toleransinya. Nah, yang terakhir yaitu assembly chart. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana berbagai bagian itu dapat dirakit menjadi satu produk akhir. Nah, tools ini dapat digunakan sebelum produk itu diproduksi. Jadi, definisi produk itu menjadi langkah awal. Terus bagaimana Pak kalau bentuknya jasa? Nah, jasa itu kan tidak bersifat wujud. Artinya dia tidak berwujud seperti produk gitu kan. Karena ini layanan. Dan sering melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Oleh karena itu, definisinya itu menggunakan pendekatan visual proses. Satu, dapat menggunakan metode blueprinting jasa. Ini berfungsi untuk memetakan proses layanan, mulai dari front stage sampai backstage. Terus kemudian proses chain network. Nah, diagram yang menggambarkan sejauh mana pelanggan terlibat dalam proses layanan dan hubungan antar aktivitas layanan. Nah, terus yang kemudian yang terakhir dapat menggunakan standar operating procedures. Nah, ini mengenai instruksi standar yang harus diikuti oleh penyedia jasa yang bertujuan untuk apa? Untuk menjamin konsistensi. Nah, pendefinisian produk dan jasa dalam manajemen operasi itu menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini terkait dengan efisiensi produk. Ini terkait dengan konsistensi kualitas. Ini terkait dengan perencanaan kapasitas dan sumber daya. Dan berkaitan dengan evaluasi kelayakan produksi. Produk dan jasa yang tidak dapat didefinisikan dengan baik itu cenderung sulit untuk diproduksi secara ekonomis. Gitu. Apalagi untuk memperoleh keunggulan produk. Oleh karena itu, pendefinisian produk dan jasa menjadi penting dalam manajemen operasi. Nah, yang kemudian teman-teman kita akan membahas terkait dengan produk life cycle. Jadi PLC atau produk life cycle itu penting untuk perencanaan strategi operasi, pemasaran, produksi, dan pembangunan atau pengembangan produk. Nah, PLC ini model konseptual yang menggambarkan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui suatu produk dari awal diperkenalkan ke pasar hingga produk itu ditarik dari pasar. Karena apa? Karena terjadinya penurunan permintaan. Jadi ada istilahnya 4 PLC atau tahapan. Yang pertama adalah introduction. Ciri utamanya itu adalah produk baru. Terus kemudian strategi operasinya
fokus pada fleksibilitas proses karena ini masih produk baru. Kemudian tahap growth, pertumbuhan. Nah, ini ciri utamanya itu biasanya memiliki permintaan yang sangat tinggi, permintaan yang sangat pesat. Produk mulai dikenal masyarakat, terus kompetisi muncul, mulai muncul. Nah, maka ketika pada tahap tersebut, strategi operasinya adalah perluas kapasitas, pastikan kualitasnya. Kenapa? Karena di tahap tersebut produk sudah mulai dikenal oleh orang banyak, kompetisi mulai muncul. Jadi di saat masuk pada tahap tersebut, pastikan kualitas itu terjaga. Nah, kemudian tahap ketiga adalah maturity, kematangan, di mana ciri utamanya pertumbuhan produk itu akan melambat atau permintaan itu akan melambat. Pasar menjadi jenuh, keuntungannya menjadi turun. Nah, strategi operasinya yang dapat dilakukan adalah tekankan efisiensi. Ini menjadi penting ketika ada di tahap ini. Terus otomatisasi, lihat kembali land production-nya. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu decline, penurunan. Ini ciri utamanya itu permintaan menurun dan menurunnya biasanya drastis dan produk itu tergantikan oleh inovasi baru. Maka strategi yang dapat dilakukan yaitu kurangi biaya tetap, pertimbangkan penghentian produk. Kenapa? Karena sudah terjadi penurunan produk. Inilah produk life cycle. Terus kemudian contoh produk life cycle. Saya kasih contoh nih ya, mobil listrik. Sekarang mobil listrik itu sedang growth. Permintaannya tinggi. Banyak inovasi teknologi. Dan sekarang pesaing meningkat. Misalnya saya sebut satu merek. Dulu diinisiasi oleh Tesla. Sekarang Tesla tidak bisa hanya diam. Kenapa? Karena ini sedang growth, maka di sini muncul persaingan. Negara lain mengembangkan mobil listrik, Cina mengembangkan mobil listrik, Jepang sekarang mengembangkan mobil listrik, Toyota mengeluarkan produk mobil listrik. Nah, ini contoh produk-produk yang sedang growth mobil listrik. Terus contoh produk yang dia diklaim itu kamera DSLR. Dulu kalau teman-teman punya kamera DSLR itu kan bangga sekali kan? Nah, namun sekarang sudah tergantikan oleh apa? Oleh kamera smartphone. Sehingga kamera DSLR ini penjualannya menurun. Nah, ada produk yang sekarang ke introduction growth. Contohnya adalah AI, ChatGPT, dan sebagainya. AI pertama itu kan ChatGPT. Nah, terus kemudian ada pengembangan produk-produk lain. Ada macam-macam AI. Gitu. Nah, ini contoh produk life cycle. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan desain produk dan jasa. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah manfaat buat kita semuanya, menambah pengalaman kita terkait dengan manajemen operasional di perusahaan, khususnya dalam bidang desain produk dan jasa. Ada hal yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Oke, terkait dengan PLC tadi yang Bapak jelaskan bahwa sekarang mobil listrik sudah banyak sekali diproduksi oleh negara-negara maju seperti Tesla dari Amerika dan juga BYD dari China. Yang saya ingin tanyakan, apakah dengan semakin meningkatnya produksi mobil listrik yang sekarang sedang booming ini, apakah posisi bahan bakar ke depannya masih tetap bisa eksis seperti sekarang ini, atau ke depannya kemungkinan besar mobil bahan bakar konvensional akan hilang seperti itu, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang menantang gitu ya. Jadi dengan berkembangnya mobil listrik, otomatis itu akan mengancam
mobil-mobil konvensional. Mobil listrik itu kan tenaganya menggunakan listrik. Kalau mobil konvensional itu kan tenaganya menggunakan bahan bakar fosil, BBM. Nah, dengan adanya perubahan lifestyle yang mengarah ke sustainability, ke lingkungan, maka ketika mobil listrik ini berkembang terus, ini akan mengancam produksi mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar. Oleh karena itu, beberapa perusahaan sudah menyiapkan strateginya. Strateginya apa? Misalnya memfasilitasi untuk merubah mobil yang awalnya menggunakan bahan bakar fosil, BBM, dirubah menjadi mobil listrik. Kita ambil contoh di beberapa tempat. Misalnya di Indonesia itu kan sudah ada kan? Di tempat kita kan sudah ada. Tapi masih pada tahap sepeda motor. Ada tawaran jika Anda mau merubah motor Anda yang awalnya bahan bakarnya BBM ke listrik, maka akan dapat subsidi. Nah, itu contoh. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu sudah menyiapkan strateginya pasti, karena ini akan menjadi ancaman untuk mobil listrik untuk mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar fosil. Gitu. Kalau mobil listrik ini berkembang terus, tidak bisa dibendung karena ada kebijakan baru, misalnya di negara tertentu dia harus menggunakan mobil listrik karena terkait dengan lingkungan, ya mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan. Itu Mas, gitu. Jadi memang menarik ini. Inilah kalau kita berbicara terkait dengan desain produk dan jasa. Oke, gitu Baik, ya. Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas partisipasinya pertemuannya pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang kegiatan pengajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.